Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap kita rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Mungkin di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada begitu banyak alasan yang masuk akal, yang menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan sangat masuk akal jika kita khawatir oleh karena hal-hal itu kita alami, hadapi di dalam kehidupan kita. Namun demikian saudara, kita juga sama-sama tahu bahwa kekhawatiran itu adalah bentuk tidak beriman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang tidak beriman. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Karena jika kita khawatir dan tidak hidup dalam iman, kita tidak akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan seharusnya mereka hidup dalam iman, supaya perkara besar, mujizat-mujizat mereka alami di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Bagaimana kita akan menyaksikan perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Hiduplah dalam iman, jangan khawatir. Tetapi sekali lagi ada banyak hal yang memang hari ini sangat beralasan jika kita khawatir akan situasi, akan kondisi, akan keadaan, bahkan akan masalah dan persoalan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saat ini saudara, kita akan belajar bersama bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang kita perlu pahami supaya kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat 22 sampai ayat 33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian.
Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran, di mana hal yang paling mendasar yang ditegaskan oleh Yesus adalah supaya mereka jangan khawatir akan apa yang mereka makan dan minum, dan supaya mereka juga jangan khawatir akan apa yang mereka pakai. Jadi terhadap hal yang paling mendasar, Yesus menegaskan supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran. Hari ini, saudara, ada banyak situasi kondisi yang sedang saudara alami yang mungkin sangat beralasan jika saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saudara saat ini sedang berkekurangan, sehingga keadaan situasi yang saudara alami itu, kekurangan yang saudara alami itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan dan sebagainya yang sedang saudara hadapi yang menjadi alasan dasar dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, hari ini kita akan belajar, saudara. Hari ini biarlah melalui renungan malam hari ini saudara benar-benar bebas dari kekhawatiran. Kita akan melihat bersama, saudara, apa alasan sehingga kita tidak perlu khawatir. Di mana di ayat 22 firman Allah menegaskan, Yesus menegaskan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Kenapa? Apa alasannya saya dan saudara tidak perlu khawatir? Di ayat 24 ditegaskan, saudara, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu.
Saudara, Yesus menegaskan bahwa umat-umatnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Dia memelihara. Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita, umat-umatnya. Dia berkata, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak punya lumbung, untuk menyimpan barang-barang, untuk menyimpan persiapannya, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang jauh melebihi burung-burung itu, kamu pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dikatakan saudara bahwa burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak punya gudang dan lumbung untuk menyimpan. Sedangkan kamu masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mempersiapkan sesuatu untuk hari esok. Itu sebabnya kamu tidak perlu khawatir kalau burung di udara pun yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan, tidak punya manajemen, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu. Itu sebabnya saudara, janganlah khawatir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Ketika melihat firman Tuhan ini saudara, saya sering melihat ada burung gereja yang karena seringkali membuat sarang di gereja, saya sering membersihkannya, dan mereka ramai saudara. Ketika saya melihat burung-burung gereja itu, saya teringat firman Tuhan bahwa Allah itu memelihara. Karena burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya manajemen untuk mempersiapkan hari esok pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kami yang masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mengatur semuanya untuk hari esok. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan khawatir karena Allah memelihara saudara. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Menaburlah, kerjakanlah yang terbaik, taburlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita, persiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan selebihnya Tuhanlah yang akan melakukan bagiannya. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita menabur, Tuhan sendiri akan bertindak memelihara. Kalau burung-burung itu pun dia pelihara, apalagi kita yang menabur, kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, saya punya pengalaman yang begitu unik. Saya mengingat sekitar 20 tahun yang lalu, saya pergi menginjil ke rumah-rumah di daerah tempat saya merintis gereja. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil di sana. Saya beritakan berita keselamatan bagi mereka. Lalu kemudian satu kali saya masuk ke rumah seorang ibu. Dan ibu ini sudah tinggal sendiri. Dan pada saat saya datang ke rumahnya waktu itu, dia baru saja keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia pulang ke rumah, ada hutang yang masih ditinggalkan di rumah sakit. Jadi dia ceritakan keadaan anaknya yang sakit, dia ceritakan hutangnya di rumah sakit. Mendengar itu saudara, saya teringat di dompet saya ada uang. Dan kemudian uang itu adalah uang makan saya, yang saya siapkan untuk makan saya beberapa waktu ke depan. Ketika saya dengar ibu ini punya hutang di rumah sakit, akhirnya saya mengambil uang itu dan saya beri kepada bibi itu. Dan saya berkata, "Bi, ini lunaskan hutang bibi di rumah sakit." Pada waktu itu saudara, sangat berat saya melakukan itu. Sangat susah. Kenapa? Karena itu untuk uang makan saya. Tetapi ada satu gerakan dari Tuhan, dari Roh Kudus, untuk saya melakukan dan memberi kepada bibi ini. Lalu kemudian saya beri dan akhirnya saya pulang. Lalu akhirnya saudara, singkat cerita yang saya alami adalah seperti yang sudah saya saksikan di video-video sebelumnya, bahwa pada akhirnya ada seorang jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya.
mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, mengalami kebebasan dari kuasa gelap, mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya, tanpa saya pernah bercerita apapun tentang kehidupan saya, akhirnya jemaat ini, saudara, setiap pagi menaruh nasi di jendela yang di rumah yang saya kontrak. Asal setiap pagi saya lihat ke jendela, sudah terletak nasi dan lauknya di sana yang cukup untuk makan pagi dan siang. Kemudian malam-malam, sebelum jam makan malam, sudah terletak lagi di sana nasi dan lauknya. Itulah yang terus terjadi, saudara. Pagi malam, jemaat ini terus setia menaruh nasi di sana. Waktu itu saya masih lajang. Dan akhirnya, saudara, itu terjadi bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan yang kualami. Ketika aku belajar menabur, apa yang seharusnya ku makan, aku menabur, aku tabur itu. Akhirnya aku melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara. Kalau burung-burung di udara pun yang tanpa menabur dia pelihara, apalagi saya dan saudara yang masih bisa menabur, dia akan memberkati apa yang kita tabur. Dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan kita akan melihat dan menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Karena saya dan saudara yang lebih berharga dari burung-burung di udara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang kedua, alasan sehingga saya dan saudara tidak perlu hidup dikuasai oleh kekhawatiran ada di ayat yang ke-25. Tuhan memberi alasan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Firman Allah menegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa, saudara? Firman Allah menegaskan bahwa kamu tidak akan menambah apa-apa melalui kekhawatiran. Tidak akan ada sesuatu yang bertambah melalui kekhawatiran. Saudara, kalau kekhawatiran bisa menambah sesuatu, mari kita semua belajar khawatir. Kalau hari ini saat kita khawatir dan khawatir sekali, setiap kali kita khawatir tambah 1 goni beras. Kita garuk-garuk kepala sambil menunjukkan begitu khawatirnya kita dengan situasi yang ada, lalu kemudian tambah lauk-lauknya. Kita khawatir lagi, tambah 1 goni beras lagi misalnya. Mari kita belajar khawatir. Kalau memang kekhawatiran itu bisa menambah sesuatu. Tetapi pada kenyataannya, kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yang berkurang banyak. Karena ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kesehatan kita akan terganggu, saudara. Kesehatan kita akan menurun dan berkurang. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, maka semangat kita pun akan menurun. Untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menabur pun, kita tidak akan semangat jika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita tidak akan mungkin jadi kreatif, saudara. Inovasi kita akan menurun, inovasi kita akan hilang sama sekali jika kita hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Saudara, belakangan ini dengan situasi dan kondisi yang ada begitu banyak orang yang diserang oleh asam lambung, penyakit asam lambung. Dan menurut medis, asam lambung itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah
pikiran, yang kedua adalah makanan. Tapi dari yang kedua ini, makanan dan pikiran, faktor paling utama adalah pikiran. Kenapa belakangan ini begitu banyak orang yang terkena penyakit asam lambung, saudara? Karena beban pikiran berat. Oleh karena situasi yang ada begitu mengkhawatirkan, akhirnya begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran yang berdampak bagi kesehatannya. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tetapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Hari ini, saudara, mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Saya punya pengalaman yang banyak tentang kekhawatiran, saudara. Sebagai hamba Tuhan, seringkali masalah yang kualami itu menjadi beban pikiranku. Terlebih lagi sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, masalah-masalah yang dialami oleh jemaat, kondisi-kondisi yang ada, itu juga membebani, sehingga terkadang masalah itu menjadi sangat rumit. Karena masalahku juga ada, masalah-masalah jemaat juga menjadi masalahku, menjadi beban pikiranku. Itu sebabnya, saudara, dulunya saya seringkali mengalami susah tidur. Kenapa? Karena beban pikiran. Asal sudah ada masalah di tengah gereja, masalah di tengah jemaat, itu menjadi beban pikiran. Dan itu membuat saya susah tidur. Tetapi kemudian aku belajar, saudara. Kalau aku punya masalah, kalau gereja atau jemaat ada masalah di sana, bagianku adalah aku kerjakan yang terbaik, aku beri solusi yang terbaik, aku bertindak, dan selebihnya aku akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu aku dibebani oleh beban pikiran, sehingga aku susah tidur, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lain. Yang harus aku lakukan adalah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan aku beri solusi yang terbaik. Aku cari solusi, aku kerjakan sesuatu, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Dan ketika aku mulai belajar demikian, saudara, aku tidak pernah lagi terganggu oleh karena masalah. Tidurku tidak pernah lagi diganggu oleh karena masalah. Karena aku sadar, kekhawatiran, pikiran yang berat, pikiran yang terganggu, tidak akan menambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Itu sebabnya aku belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetapi semuanya itu aku serahkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara saat ini, adakah sesuatu yang begitu mengkhawatirkan saudara? Dan kemungkinan saat ini ada saudara yang begitu dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup saudara dibebani oleh kekhawatiran. Saudara khawatir akan keluarga saudara, saudara khawatir akan bisnis saudara, saudara khawatir akan anak-anak saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin alasan saudara untuk khawatir itu sangat masuk akal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang tambah jika kita hidup dalam kekhawatiran? Tidak ada. Yang berkurang banyak. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah mau dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan hanya merugikan saudara, hanya akan menurunkan kualitas kehidupan saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan jalani hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, alasan ketiga sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Perkara-perkara dunia, kebutuhan makan minum, kebutuhan pakaian, dan sebagainya dan sebagainya, yang menjadi alasan kekhawatiran dalam perikop ini tadinya, saudara. Tetapi di ayat 30 Tuhan berkata bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, adalah karena Bapa tahu. Lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita, Bapa tahu segala sesuatu.
Dan kalau dia tahu akan kehidupan kita, saudara, yakin dan percayalah bahwa dia akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Adakah saudara sebagai bapak atau sebagai seorang bapak, lalu kemudian saudara tahu bahwa ada anak-anak saudara yang memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat mendesak, yang sangat penting? Apakah saudara akan tinggal diam? Saya pikir tidak. Saudara tidak akan mau tinggal diam, dan saudara tidak akan sanggup tinggal diam. Dan firman Allah ini menegaskan bahwa akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jika Bapa tahu, mungkinkah dia akan diam melihat segala sesuatu yang kita butuhkan, melihat segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara? Bapa di sorga tidak akan tinggal diam. Dia tahu segala sesuatu dan dia akan bertindak. Dia akan mengerjakan yang terbaik. Dia akan memberi yang terbaik, menganugerahkan yang terbaik. Dia tahu segala sesuatu lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita. Saudara, Tuhan lebih tahu kehidupan saudara daripada saudara sendiri tahu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan dia pasti akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Saat ini apapun yang saudara alami, Allah kita tahu. Seberat apapun kondisi yang sedang saudara alami, seberat apapun situasi yang sedang membebani kehidupan saudara, hari ini firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak perlu khawatir sekalipun ada begitu banyak persoalan, masalah, tekanan yang sedang saudara alami. Jangan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan dia tahu apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Tuhan kita tahu apa yang menjadi bagian kita, saudara. Ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Yang menjadi bagian kita, saudara, adalah carilah kerajaan Allah. Karena ketika kita hidup mencari kerajaan Allah, maka bukan hanya kita akan diberi, saudara, tetapi firman-Nya ini menegaskan bahwa semuanya itu akan ditambahkan. Dia tidak hanya akan memberi, tetapi dia akan menambahkan semuanya itu dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk mencari kerajaannya terlebih dahulu, mencari dia, mencari kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi bagian kita, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakanlah Tuhan, utamakan Tuhan, maka dia akan menyatakan kuasanya untuk memelihara kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, janganlah khawatir. Dan bagi saudara juga firman Tuhan ini datang kepada saudara, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Apapun kondisi hidup saudara, jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Kenapa, saudara? Kita sudah belajar ada 3 alasan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, Allah memelihara kita lebih daripada memelihara burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya dan saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Jadi alasan pertama kita tidak perlu khawatir apapun keadaan situasi hidup kita, saudara. Ingat, Allah memelihara kita. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, alasan kedua sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan mengurangi kesehatan kita, mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Itu sebabnya janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah bisa menambah apa-apa. Dan kemudian yang ketiga, jangan khawatir
Karena semuanya itu tadi yang kita bicarakan dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkannya. Wow, saudara, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Allah memelihara. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Jangan khawatir, jalani hidup bersama dengan Tuhan, cari kebenarannya, cari kerajaannya, utamakan Dia, hauslah akan Tuhan, maka dengan demikian saudara akan mengalami Allah memelihara saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara untuk saudara bebas dari kekhawatiran dan raih janji pemeliharaan dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita tunduk kepala, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Hari ini kami mau bebas dari kekhawatiran ya Tuhan, karena firman-Mu menjamin kami kalau burung di udara pun Engkau pelihara, kami pun Engkau pelihara ya Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu, dan kami juga tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena kami tahu kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kami. Dan kami pun tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu yang kami pergumulkan dalam hidup kami. Kami tinggal serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu untuk kami bebas dari kekhawatiran. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini. Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka.
Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami,
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.